Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi resep cendol yang sangat kenyal dan lezat, yang bahan utamanya menggunakan tepung tapioka. Dengan modal 500 gram tepung tapioka, kita bisa menghasilkan sekitar 4 liter cendol. Yuk, simak langkah-langkahnya sampai selesai. Oke, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama kita buat bibit cendolnya dulu. Tuangkan 3 sendok makan tepung tapioka ke dalam wadah seperti ini. Ini menuangkannya harus di satu titik seperti ini ya teman-teman. Jangan sampai belepotan, nantinya susah membuat bibit cendolnya kalau belepotan. Jadi harus rapi di satu titik seperti ini. Oke, ini udah 3 sendok makan ya. Kemudian ini sisanya kita sisihkan dulu. Tambahkan setengah sendok teh garam. 1 bungkus vanili bubuk seperti ini. Bisa juga menggunakan vanili cair ya. Kemudian tambahkan pewarna makanan. Di sini saya menggunakan warna merah rose ya. Kalau teman-teman mau diganti warnanya menggunakan warna hijau juga bisa. Untuk pewarnanya 1,5 sendok makan. Oke, segini 1,5 sendok makan ya. Tambahkan 30 ml air. Ini air biasa ya. Boleh juga menggunakan air isi ulang. Lalu tinggal diaduk-aduk sampai semua bahannya ini tercampur. Oke, sampai seperti ini. Kemudian siram menggunakan air panas sebanyak 250 ml. Ini airnya harus benar-benar mendidih ya. Langsung kita tuangkan seperti ini. Lalu kita aduk-aduk. Kan teman-teman bisa lihat, ini bibit cendolnya langsung mengental. Ya, tinggal aduk-aduk saja. Sampai mengental seperti ini. Kalau bibit cendolnya sudah kayak gini, udah pasti cendolnya itu hasilnya tenggal banget teman-teman. Tuangkan sisa tepung tapiokanya, tapi ini setengahnya dulu ya. Bisa dikira-kira aja. Ini setengahnya dulu, jangan semua. Supaya hasilnya itu bisa lebih bagus ya. Oke, segini dikira-kira aja, setengahnya dulu. Kemudian kita aduk-aduk. Menggunakan sendok aja dulu, seperti ini. Aduk-aduk terus sampai agak tercampur ya. Kemudian tinggal kita uleni menggunakan tangan seperti ini. Untuk menguleninya hati-hati ya, karena bibit cendolnya ini masih agak panas teman-teman. Setelah adonannya sudah tercampur seperti ini, kemudian kita tuangkan lagi sisa tepung tapiokanya. Kita tuangkan semua ya. Kemudian kita uleni lagi sampai kalis. Karena adonannya terlalu kering, jadi saya tambahkan lagi air sebanyak 80 ml. Kemudian kita uleni lagi sampai benar-benar kalis. Dan kali ini saya tidak menggunakan sarung tangan karena tadi lepas terus sarung tangannya dan juga menempel di adonan. Yang penting saya sudah mencuci tangan dengan bersih ya. Oke, tinggal diuleni seperti ini sampai benar-benar kalis. Oke, setelah adonannya sudah kalis dan hasilnya seperti ini, tanda adonan cendol sudah siap dicetak, teman-teman bisa lihat. Kita ambil sedikit adonan. Oke, kita angkat ke atas. Jika turunnya sudah mulus, itu tandanya sudah siap cetak ya. Dan juga berjejak seperti ini teman-teman. Tuh lihat, jadi di bawahnya itu berjejak ya. Kayak gini. Itu tandanya adonan cendol sudah siap dicetak. Oke, seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat. Tuh lihat, jadi berjejak seperti ini ya. Jika adonan cendolnya sudah siap, kemudian rebus 4 liter air. Lalu kita siapkan juga ini cetakan cendolnya menggunakan mangkuk seperti ini. Lalu ininya sudah saya oles menggunakan minyak ya.
Dan untuk lubangnya menggunakan 3 lubang seperti yang teman-teman lihat. Untuk besar lubangnya sekitar setengah sendok teh. Tahu segini? Ukurannya bisa dikira-kira aja ya. Kemudian ini juga ada cetakan cendol sama, tapi satu lubang menggunakan corong yang dipotong bawahnya. Oke, kemudian tinggal tunggu sampai airnya mendidih. Nah, ini airnya sudah mulai mendidih ya. Lalu siapkan juga wadah yang berisi air secukupnya. Jika sudah matang, dipindahkan ke wadah ini. Jika airnya sudah mendidih, kemudian langsung aja kita cetak cendolnya. Nah, sebelum dicetak, ini kita uleni dulu sebentar ya. Ambil sedikit adonan, tuangkan ke dalam mangkuk cetakan. Lalu yang pertama turun kita ambil, seperti ini. Cara mencetak cendolnya sangat mudah dan sangat simpel ya. Nah, untuk ukurannya juga bisa disesuaikan teman-teman. Jika ukuran cendolnya mau besar, cetakannya diturunkan sedikit ya. Tapi jika ukuran cendolnya mau lebih kecil, cetakannya tinggal kita naikkan ke atas lagi. Nah, oke. Ini tinggal kita rebus dulu sebentar ya. Supaya cendolnya itu benar-benar matang. Sambil diaduk-aduk seperti ini. Nah, oke, ini cendolnya udah matang ya. Tinggal kita angkat, lalu kita pindahkan ke wadah yang sudah kita siapkan ini, teman-teman. Lanjut kita cetak lagi cendolnya, tapi sebelum dicetak kita uleni dulu sebentar, supaya hasilnya bisa bagus ya. Oke, tinggal tuangkan ke dalam mangkuk. Ini yang pertama keluar kita ambil seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan ya, jika cendolnya mau lebih besar ukurannya, ini cetakannya kita turunkan lagi, tapi sebaliknya jika mau lebih kecil, cetakannya kita naikkan ke atas. Oke, ini sangat mudah dan sangat simpel sekali. Ini resep cendol yang setiap hari saya pakai jualan. Jika sudah mengambang, itu tandanya sudah matang, teman-teman. Kemudian kita pindahkan lagi ke wadah yang sudah kita siapkan. Kemudian lanjut cetak lagi cendolnya sampai habis ya. Nah, jika tinggal sedikit, saya menggunakan corong untuk cetakannya yang lubangnya 1 seperti ini. Seperti biasa, yang pertama turun kita ambil. Lalu kita cetak sesuai dengan ukuran yang kita mau. Oke, alhamdulillah ini sudah selesai saya cetak hasil cendolnya seperti ini. Ini cendolnya masih panjang-panjang ya. Tapi nanti ini cendolnya akan terputus dengan sendirinya jika sudah kita rendam. Ini airnya kita ganti ya. Airnya kita ganti menggunakan air yang baru. Bisa menggunakan air isi ulang untuk berendamnya ya. Ini kita buang dulu airnya, kita ganti menggunakan air yang baru. Nah, ini airnya sudah saya buang. Kemudian tinggal kita tambahkan air lagi karena ini cendolnya harus kita rendam dulu ya. Supaya hasilnya bisa lebih banyak, teman-teman. Ini sudah saya tambahkan air, kemudian ini kita rendam dulu cendolnya minimal 4 jam, teman-teman. Kalau mau bagus itu semalaman ya, supaya cendolnya mengembang dan lebih banyak lagi. Dan cendolnya juga akan terputus dengan sendirinya, teman-teman. Alhamdulillah, ini cendolnya sudah saya rendam selama 4 jam. Kita lihat hasilnya seperti apa ya. Oke, hasilnya seperti yang teman-teman lihat. Ini cendolnya sudah pada putus-putus ya, putus-putus sendiri. Teman-teman bisa lihat. Ini akan terputus dengan sendirinya minimal direndam selama 4 jam. Jika cendolnya masih panjang-panjang, bisa kita tumbuk-tumbuk seperti ini menggunakan spatula. Supaya cendolnya terputus ya. Tapi insya Allah jika teman-teman bisa mempraktekkan dengan benar, cendolnya akan terputus dengan sendirinya selama direndam. Oke, kemudian ini tinggal kita saring dan buang airnya. Alhamdulillah ini cendolnya sudah saya saring dan sudah saya pindahkan ke dalam wadah atau toples.
Hasilnya bisa menjadi 3,5 liter sampai 4 liter cendol ya. Ini kalau kita rendam selama semalaman bisa menjadi tambah banyak lagi cendolnya karena mengembang ya. Bisa menjadi sekitar 5 liter. Supaya cendolnya tambah menarik, kita tambahkan santan. Bisa menggunakan santan, bisa juga menggunakan creamer bubuk. Nah, kalau ini saya menggunakan creamer ya, bukan menggunakan santan karena lebih simpel aja. Ini 50 gram creamer bubuk yang sudah saya seduh menggunakan 200 ml air. Tuh hasilnya jadi tambah bagus banget jika ditambahkan santan atau creamer ya. Nah oke, ini sudah bisa kita bawa untuk jualan teman-teman. Insya Allah ini cendolnya kenyal banget. Karena ini resep yang setiap hari saya pakai untuk jualan. Terima kasih yang sudah menyimak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa share ke sosial media kalian ya, supaya videonya bisa lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.